Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi di Statistika 2. Kuliah Statistika 2, kita akan bahas soal measure of dispersion atau measure of variability ya. Kalau di minggu lalu kita udah bahas tentang bahwa statistika itu pertama kali akan mengukur kecenderungan tengahnya itu ada di mana. Sebagai standar, sebagai cara kita mengevaluasi atau memahami sebuah data, kita akan mencari kecenderungan di titik tengahnya. Jadi measure of central tendency. Kecenderungan tengahnya itu gimana? Mulai dari mean, median, sama modusnya. Nah, sekarang kita akan bahas dan mempelajari soal measure of dispersion atau variability, dan nanti secara keseluruhan keduanya kita akan cobakan di software statistik, mau itu SPSS atau nanti saya akan coba juga JASP. Dan apa beda keduanya? Ya teman-teman saksikan sampai akhir video ini. Yuk kita mulai bahas soal measure of dispersion atau variability. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya kalau teman-teman ternyata belum. Atau bahkan share ke orang lain yang kayaknya butuhin untuk materi ini ya, measure of dispersion atau variability. Kalau di measure of central tendency, kita ngukur tengahnya seperti apa, ngukur rata-ratanya tuh kayak gimana. Jadi kita lagi mencoba untuk mendeskripsikan secara umum si data itu tuh seperti apa. Jadi kalau kita punya 10 orang dan 10 orang itu punya nilai, oke, rata-rata atau tengahnya itu kayak gimana sih? Itu pakai measure of central tendency ya, yang kemarin pakai mean. Rata-ratanya kayak gimana? Nilai tengahnya tuh, mediannya tuh seperti apa? Atau yang paling banyak muncul itu berapa ya? Sengaja untuk kita bisa mendeskripsikan si data itu secara utuh. Nah, tapi kalau measure of variability atau measure of dispersion, kita itu mencari simpangannya. Jadi seberapa menyimpang satu data itu terhadap rata-rata. Ya contohnya kita nih, kalau ternyata rata-rata kelas, jadi kita ini sebagai murid di satu kelas ya. Jadi satu kelasnya itu isinya ada 40 orang, kita dapat nilai 5. Nah, kita pengen tahu nih, rata-rata kelas itu berapa? Ternyata rata-rata kelas itu 7. Oh, berarti berapa selisih kita dari rata-rata itu? Jadi 5 dan 7 itu berapa rata-ratanya? Oh, berarti saya itu menyimpangnya nilainya 2 dari rata-rata. Itu namanya measure of dispersion ya, atau variability. Jadi nyari seberapa menyimpang nilai kita, nilai individu-individu itu dari rata-rata. Seberapa menyimpang nilai masing-masing data dari rata-rata. Jadi seberapa menyimpang, kita lagi nyari seberapa simpangannya. Kalau masih pusing dan bingung, kita langsung ke contoh aja ya, yaitu yang kemarin sahabat saya yang lagi bikin cafe yang menu utamanya nyobain menu utama baru, yaitu si Coffee Dalgona yang lagi viral. Kita pakai data itu aja ya. Oke, jadi kita udah punya data bahwa ada 5 orang barista yang lagi dicoba, dan 5 barista itu jadi 5 barista tetap di kafenya sahabat saya ini ya. Dan dari 5 barista itu kita udah punya banyak data ya, beberapa data. Yang pertama adalah jenis kelamin ya. Teman-teman juga mudah-mudahan ingat ya, di pertemuan minggu lalu kita udah bahas jenis skala atau jenis skala dari data ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi saya sambil ngeliatin data si barista ini juga sambil ngingetin teman-teman soal jenis data di masing-masing. Karena sekali lagi, jenis skala data yang teman-teman akan lihat dan perhatikan itu penting ketika teman-teman nanti mencoba menganalisa data. Jenis kelamin, kira-kira jenis datanya apa? Skalanya apa? Jenis kelamin adalah nominal ya, laki-laki dan perempuan. Usia, kalau usia berarti interval atau rasio ya. Karena umur 20 berarti 2 kali lipat dari umur 10 tahun. Atau umurnya 0 tahun berarti belum lahir sama sekali, nggak punya umur sama sekali ya. Usia. Nah, kalau lama pembuatan itu menit ya ini ya. Jadi 2 menit. Jadi Ahmad itu kalau bikin kopi itu 2 menit ya. Kalau Berry 3 menit, Citra 1 menit, Daryl 4 menit, Eva 5 menit. Kira-kira datanya apa nih jenisnya? Iya, interval atau rasio ya. Jadi interval dan rasio bisa kita gabungkan ya. Yang penting nolnya, yang membedakan interval dan rasio itu kan nolnya, nol mutlak apa bukan. Terus selanjutnya nilai display. Nilai display itu apa? Nilai display itu bagaimana cara dia mendisplay si Coffee Dalgona ini. Cantik apa enggak? Enak dilihat apa enggak nih si kopinya ketika dia sajikan ya. Karena ini sifatnya subjektif dan belum tentu nilai nilai 10 itu 2 kali lipat dari 5, maka ini ordinal namanya. Kebayang ya? Karena nilainya subjektif, cuman ngeranking dan juga
nilai 10-nya ini belum tentu 2 kali lipat dari orang yang nilainya 5, orang yang nilainya 8 itu belum tentu 2 kali lipat dari yang nilainya 4, dan di antara selisih antara 5 ke 6 belum tentu sama dengan 6 ke 7, di antara 9 ke 10 belum tentu sama dengan 8 ke 9, maka ini nilainya ordinal ya. Jadi di nilai display ini jenis skalanya adalah ordinal. Kalau di sini bisa dilihat Ahmad itu 7 nilainya, Berry 8, Citra 7, Daryl juga 7, Eva 10. Wow, luar biasa Eva ya. Tapi kita lihat nilai rasa. Dan nilai rasa ini sama banget sama nilai display. Artinya ketika dia ditampilkan itu dalam bentuk urutan yang subjektif ya, tergantung orang menilainya seperti apa, maka nggak ada selisih yang sama di antara satu dan lainnya. Maka kalau nggak ada selisih yang sama, dia bukan interval juga rasio, tapi dia ordinal. Maka Ahmad itu kalau bikin dalgona tuh dinilainya 6, Berry 7, Citra 7, Daryl 8, dan Eva 9 ya. Kita lihat dulu datanya dan cara kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika pertama kali melihat data adalah dengan mendefinisikan dulu dan menentukan kira-kira data ini jenis skalanya apa. Karena menentukan jenis skala itu penting untuk kemudian kita bisa cek apakah kita bisa kenakan operasi hitung apa enggak. Jadi kalau yang datanya nominal, nggak usah kita rata-rata, cukup kita hitung frekuensinya. Ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan, nggak usah dirata-rata. Kalau ordinal interval ratio, baru ada kemungkinan bisa dilakukan rata-rata dan lain sebagainya ya. Jadi itu penting. Nah, kan kita lagi mau ngomongin soal measure of dispersion atau measure of variability. Maka yang kita lakukan sekarang adalah kita cukup ambil satu variabel. Jadi jangan semuanya variabel kita ambil, tapi kita ambil satu variabel, yaitu si nama barista dan juga lama pembuatan. Jadi kita pakai variabel lama pembuatan untuk ngejelasin si measure of variability. Oke? Yuk kita mulai cek. Oke, seperti yang saya bilang, lama pembuatan ternyata Ahmad 2 menit, Berry 3 menit, Citra 1 menit, Daryl 4 menit, dan Eva 5 menit. Jadi kalau mereka diminta untuk membuat kopi dalgona, ternyata Eva itu yang paling lama pembuatannya. Sementara Ahmad itu 2 menit. Tapi kalau mau dibikin di rata-rata, secara keseluruhan, kalau kafe itu 5 orang ini kerja bareng, kira-kira rata-ratanya berapa lama ya? Rata-rata mereka membuat kopi itu berapa lama? Nah, kita hitung dulu rata-ratanya. Gimana cara ngitung rata-ratanya? Gampang ya, tinggal dijumlah dulu semuanya. Lalu kita akan menemukan bahwa rata-ratanya adalah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 5 adalah 15. 15 dibagi 5 berarti rata-ratanya adalah 3 menit. Jadi rata-ratanya adalah 3 menit. Jadi masing-masing nilai dijumlahkan dibagi orang yang sedang kita observasi ya. Karena yang diobservasi ada 5 orang, berarti jumlah data dibagi 5. Maka jawabannya rata-ratanya adalah 3. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama, rata-rata muncul 1 gelas dari 5 orang ini adalah 3 menit. Tiap 3 menit akan muncul 1 gelas. Oke, sampai sini kebayang ya? Nah, itu kalau measure of central tendency. Nah, alhamdulillah kita udah dapat measure of central tendency-nya, yaitu dapat rata-ratanya, yaitu 3 ya. Nah, sekarang kita mulai ngitung dispersion-nya, karena kan video ini ngomongin soal dispersion atau variability-nya. Seberapa menyimpang sih masing-masing orang ini dari rata-rata. Jadi kita pengen tahu seberapa menyimpang Ahmad dari rata-rata, seberapa menyimpang Berry bikin dalgonanya dari rata-rata, seberapa menyimpang Citra, seberapa menyimpang Daryl, dan lain-lain. Jadi kita pengen tahu nih seberapa menyimpang dan rata-rata penyimpangannya itu seberapa banyak. Jadi selain kita pengen tahu seberapa menyimpang masing-masing data, kita juga lagi nyari tahu berapa rata-rata simpangannya, yang umumnya itu diketahui sebagai yang disebut dengan standar deviasi ya. Nah, kita harus cari tahu standar deviasinya seperti apa. Yuk kita mulai cek kayak gimana cara ngitungnya. Untuk menghitung seberapa menyimpang masing-masing data, jadi untuk menghitung seberapa menyimpang lama pembuatan masing-masing barista ini dengan rata-rata, maka kita cukup dengan mengurangi atau menghitung selisih antara lama pembuatan masing-masing barista dengan rata-rata ya. Jadi kalau Ahmad itu 2 menit, sementara rata-ratanya 3, berarti 2 dikurangi 3. Jadi XI, yaitu data masing-masing, dikurangi dengan min ya. XI dikurangi min. Jadi kita cari selisih ya. Jadi Ahmad itu
-1. Jadi dia itu lebih kecil 1 dari rata-rata. Sementara Berry itu nggak ada simpangan karena dia sesuai dengan rata-rata, jadi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Citra itu -2 ya, jadi lebih cepat 2 menit dari rata-rata. Sementara Daryl itu lebih lambat semenit dari rata-rata. Sementara Eva itu lebih lambat 2 menit dari rata-rata. Jadi kita udah punya data seberapa menyimpang lama pembuatan masing-masing dengan rata-rata pembuatannya ya. Sampai sini paham ya? Gitu. Terus diapain datanya? Jadi setelah kita tahu simpangan masing-masing, kita harus tahu juga berapa rata-rata simpangannya. Jadi toko sahabat saya ini, kafe sahabat saya ini, seberapa menyimpang sih kalau mereka ngerjain bikin kopi itu? Kenapa penting untuk bisa tahu bahwa se-error-errornya orang atau se-error-errornya kedai ini dalam membuat kopi, seberapa lama sih menyimpang dari rata-rata. Nah, kita juga pengen tahu nih, lama pembuatan kopinya tuh berapa lama? 3 menit loh. Oke, kalaupun menyimpang, rata-rata simpangannya tuh berapa lama sih? Gitu. Ya, kalaupun menyimpang atau di luar dari kebiasaannya, biasanya lebih lama berapa menit atau lebih cepat berapa menit. Nah, itu kita harus hitung rata-rata simpangannya. Sampai sini kebayang ya? Nah, untuk menghitung rata-rata simpangan, sama banget dengan kita menghitung rata-rata dari Measure of Central Tendency. Yaitu kita jumlahkan. Nih, jadi kita jumlahkan -1 tambah 0 tambah -2 tambah 1 tambah 2. Hasilnya berapa? 0 ya, ternyata nggak bisa dijumlahkan teman-teman. Jadi kalau -1 ditambah 0 kan -1. -1 tambah -2 kan -3. -3 tambah 1 jadi 2. -2 tambah 2 jadi 0. 0 dibagi 5 ya nggak bisa. Masa 0 dibagi 5 ya nggak? 0 kan berarti nggak punya apa-apa. Masa dibagi 5 berarti kan kita nggak ngasih apa-apa ya. Berarti nggak bisa dibagi. Maka karena kita nggak bisa ngebagi dan menghitung hasil dari masing-masing data dikurangi dengan rata-rata, ternyata ada caranya. Kalau secara kalkulus itu bisa kita kuadratkan. Jadi data yang tadi kita kuadratkan. Jadi -1 kita kuadratkan jadi 1. 0 kita kuadratkan jadi 0. -2 kita kuadratkan jadi 4. 1 dikuadratkan jadi 1. 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi kita punya S kuadrat atau simpangan kuadrat. Karena tadi ya di kolom sebelumnya kan namanya XI dikurangi min itu simpangan. Jadi kita punya S kuadrat atau simpangan kuadrat. Nah, ini jelas ya. Karena kita tuh lagi mau nyari rata-rata simpangan. Kan rata-rata simpangan tuh harus dicari dari jumlahnya dulu. Karena tadi nggak bisa ngejumlahin, maka otomatis kita kuadratkan dulu. Namanya S kuadrat atau simpangan kuadrat. Jelas ya sampai sini ya. Nah, baru kita hitunglah rata-ratanya. Gimana cara menghitung rata-ratanya? Sama banget kayak tadi. Yuk kita cek lagi. Oke, kita lihat datanya ya. Caranya sama banget dengan cara nyari rata-rata di Measure of Central Tendency. Kita jumlahkan dulu semuanya. Kita bagi dengan orang yang kita observasi, yaitu jumlah orangnya. Jadi datanya di total. Kalau tadi lama pembuatan itu rata-ratanya 15 dibagi 5 berarti 3 menit rata-rata. Nah, ini rata-rata simpangannya yaitu 10. 10 dibagi 5. Berapa 10 dibagi 5? 10 dibagi 5 kan 2. Gitu, teman-teman. Tapi kita mesti adil, teman-teman. Karena harusnya kan datanya nggak dikuadratin. Tadi malah kita kuadratin, berarti kita harus cari akarnya. Maka yang dicari itu bukan 10 dibagi 5, tapi 10 dibagi 5, tapi akar 10 dibagi 5. Jadi kita balikin lagi ke simpangan biasa. Gitu. Ya, sampai sini jelas ya? Jadi kan karena tadi udah dikuadratin, kita balikin. Nah, kalau tadi udah dikuadratin, kita balikin lagi. Jadi nggak kuadrat. Tadinya kan kita sengaja kuadratin supaya bisa kita hitung. Soalnya kalau nggak dikuadratin, kita nggak bisa hitung. Karena hasilnya 0. Supaya kita bisa hitung rata-ratanya, kita kuadratin. Nah, untuk dapat rata-rata benernya, kita harus akarin lagi. Kita harus kembalikan ke yang akarnya. Jangan ke kuadratnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kita sudah belajar tentang rumus untuk mencari S kuadrat tadi ya. Nah, S kuadrat ini adalah varians. Jadi istilah ilmiahnya varians. Dan ini harus teman-teman perhatikan karena varians ini yang akan banyak kita hitung nanti. Kalau pas nanti kita akan belajar korelasi, regresi, ya,
dan juga komparasi nanti. Ini tuh ngaruh banget nih, ngitung variance ini ngaruh. Makanya teman-teman jangan sampai lupa, variance ini ngaruh banget ya. Jadi S yang udah dikuadratin itu namanya variance. Gimana cara ngitung variance? Ini rumusnya tadi. XI min X bar, artinya si nilai masing-masing dikurangi rata-rata, dikuadratkan dibagi N, namanya variance ya. Oke, kalau standar deviasi apa? S biasa apa? S gede itu adalah akar dari S kuadrat ya. Jadi standar deviasi SD ya. Standar deviasi atau kalau di sini S aja itu akarnya dari tadi. Tadi ketika kita dapat rata-rata. Jadi standar deviasi itu rata-rata penyimpangan, teman-teman. Nah, rata-rata penyimpangan itu akar dari variance ya. Jadi akar dari variance itu namanya standar deviasi atau rata-rata penyimpangan. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya? Jadi kita bisa tahu nih. Nah, akar 2 ternyata berapa hasilnya? 1,4 atau 1,4 menit. Jadi kalaupun ternyata pesanan kita itu lebih cepat atau lebih lambat, lebih cepatnya nggak akan lebih dari 1,4 menit, lebih lambatnya nggak akan lebih lambat dari 1,4 menit dari berapa? Dari 3 menit. Kebayang ya? Jadi kalau teman-teman mesen kopi dalgona di cafe itu, maka paling telat itu 3 ditambah 1,4 menit. Berarti berapa? 4,4 menit. Kalau paling lambat. Kalau paling cepat berapa? Paling cepat itu 3 dikurangi 1,4 menit. Sekitar 2 menitan. Ya. Nah, dari situ kita bisa cek betapa handalnya pelayanan yang ada di cafe sahabat saya itu. Jadi kalaupun mau pesen rata-rata 3 menit, paling cepat 2 menitan, paling telat mau nyampe di 5 menit. Sampai sini jelas ya? Paham ya? Dengan menghitung measure of variability, kita jadi makin melengkapi untuk mengukur seberapa tepat measure of central tendency. Nah, ngitung measure of central tendency dan measure of variability, ngitung dua-duanya ini disebut dengan summary statistik. Dan ini yuk kita cobakan di SPSS. Oke? Dan juga di ASP. Kita coba di dua-duanya. Kita cek. Yuk mari kita mulai cek di aplikasi. Silakan buka dulu aplikasinya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukannya.